Oke, 9 itu kaya, makmur, tajir, tapi kesepian karena serakah. Oke, semua sudah siap ya? Sudah menghitung tanggalnya masing-masing ya? Jadi contoh nih, saya sendiri 10 November 74 dari Pahlawan, maka saya coba dilihat, ada angka satunya 2. Angka 1 adalah simbol leadership, pemimpin. 2, suka bicara, makanya saya bisa ngajar webinar, dan saya jadi juga tukang ceramah, tukang ngisi acara, dosen, saya bisa, karena angka 2-nya ada 2. Ya. Jadi kalau cari orang marketing, cari yang angka 2-nya lebih dari 2. Hati-hati Bapak Ibu kawan-kawan, ini yang penting ada angka sembunyi. 2 tambah 1 ini adalah 3. Ya, maka 3 saya ada 3. Sangat agresif dan spiritual. Maka jangan heran, saya juga menjadi petugas yang ceramah di wihara. Ya, dengan model saya begini, saya ceramah di wihara, kan ajaib toh. Saya bukan sarjana agama tapi mengisi ceramah di komunitas agama Buddha. Ya. Lalu ada angka sembunyi yang lain, Bapak Ibu kawan-kawan lihat, 1 tambah 3 di sini dicatat ya. Ini 4. 3 tambah 1 4 ya. Itu cerdik, cerdas, pandai. 3 ini menghasilkan 4 ya. Oke. Menghasilkan 3 tambah 3 6. Artinya orang angka 6 ini adalah tipe keluarga, family man atau family woman. Nilai-nilai keluarga nomor 1, cocok jadi akuntan. Lalu ada uang, dikelilingi oleh orang-orang yang disayanginya. Ya, itu nilai akarnya. Jadi tema kehidupannya itu. Sedangkan yang di bawah ini, 9 di bawah adalah nilai tuanya. Tuanya kita ini ngapain? Nilai tua itu cuma ada 3 ya. Silakan dicatat 3, 6, 9. Masa tua kita 3, 6, 9. San Dio Qiu 3, 6, 9. Kalau angka tuanya Anda 3, Anda harus kerja keras sampai akhir hayat. Ya, ada kan orang yang memang aku ini sukanya kerja. Coba dilihat, pasti angka akar tuanya 3 itu. Nah, yang 6 ini yang memang di tengah. Ada duit, masa tuanya dikelilingi oleh orang yang dicintai. Puncaknya angka 9, dia kaya raya tapi kesepian, tidak ada keluarga yang menemani. Mungkin dia terlalu besar rumahnya, keluarganya juga punya rumah masing-masing, ketemunya mungkin seminggu sekali, seperti itu. Ya. Lalu ada angka di kanan kirinya, 4 tambah 5 ini 9, 4 tambah 5 sama dengan 9. Jadi ada 9 sembunyi. Maka angka 9 saya ada di luar ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau perhatikan ya Bapak Ibu kawan-kawan, bila angka-angkanya yang 9 itu di luar kota, maka Anda cocoknya sebagai investor, bukan pebisnis. Tetapi kalau 9-nya saya di dalam segitiga ini, Anda bisa berbisnis. Ya. Jadi sudah kayak saya warning, bukan kutukan, tapi ini sebagai antisipasi. Oh, saya mau bisnis. Silakan dicek dulu. 9 saya ini muncul di mana ya? Di dalam atau di luar kotak segitiga. Sebentar, sampai di sini biar nggak salah paham atau gagal paham. Silakan tanya. Boleh tanya chat, boleh tanya langsung open mic. Saya tunggu. Pak Suryo, punten, tadi dari awal saya nggak ikutin yang 1, 2 itu ambil dari mana angkanya? Oke, jadi begini Ibu, itu ditulis oleh Profesor Dr. Oliver Tan, PhD, dalam bukunya The Power of Number, dalam kajian ilmu numerologi. Ya, ilmu numerologi itu ilmu tentang angka. Dari mana Profesor Oliver mengambil? Ya, semoga semuanya mencatat. 1. Kenapa gambarnya segitiga terbalik? Kok bukan segitiga utuh, tidak terbalik? Silakan, ada ide. Karena ya akar, karena itu kan yang paling bawah itu akar. Makin tua makin tua makin banyak yang harus dikurangi gitu. Oh, oke. Saya jawab ya. Ini Profesor Oliver
meneliti salah satunya ke piramida Mesir. Maka piramida itu segitiga utuh ya, Bapak Ibu, kawan-kawan, Bu Neni, betul ya? Segitiga berdiri begini ya, atapnya di atas ya. Itu adalah kuburan, ya, catat. Dalam tradisi Mesir, segitiga berdiri itu kuburan, makam, mausoleum istilahnya ya, atau pesarean. Sedangkan segitiga terbalik ini simbol kelahiran, Bu. Nyuwun sewu, menurut guru saya ini simbol rahim. Semua dilahirkan di rahim ibunya enggak ya? Oh iya. Iya, ini jadi jalan lahir katanya profesor saya. Lah, maka kalau orang tidak didampingi beliau belajarnya, pasti tidak bisa nerangkan kayak saya. Jadi segitiga terbalik ini simbol ibu, simbol kelahiran kami, ya. Oke ya, sebentar Bu Leni, ini ada yang tanya. Izin bertanya Pak, jika tidak ada angka 9 baik dalam maupun di luar, apakah itu tidak cocok untuk berpisah berinvestasi? Lalu apa yang harus dikembangkan? Baik Bu Sri, kembangkan skill entrepreneurnya. Izin mau tanya, Pak. Contohnya skill entrepreneurnya apa? Loh, ini katanya Pak Surya kalau angka 9 di dalam bisa jadi pebisnis, kalau di luar jadi investor. Pertanyaannya Pak, kalau luar dalam sama, Anda harus memilih, tidak boleh serakah. Pak, kalau saya nggak ada angka 9-nya, apakah bisa jadi pengusaha atau investor? Bisa, tapi tidak optimal. Maka tidak ada jalan lain, sungguh-sungguh berkarirlah di dalam karir Anda. Kalau jadi dokter, jadilah dokter yang terhebat, ya ada duanya. Seperti itu. Bu Lisa, angka 9 di dalam, Anda bisa jadi entrepreneur, Bu, ya. Dan perlu dilatih itu. Begitu ya, Ibu-ibu, jawaban saya. Saya lanjut ke Bu Lisa tadi. Jadi segitiga terbalik adalah simbol rahim. Kelahiran kita dari perut ibu, keluar ke rahim, sampai muncul di dunia. Angka-angka itu didapat Master Oliver, satu, ada di dinding piramida Mesir, di kebudayaan Tionghoa, kebudayaan India, dan kebudayaan Arab. Mohon maaf, bukan bicara sara, suku, agama, ras, antar golongan. Bentar, ada pertanyaan lagi dari Bu Sofatur. Pak, izin tanya, jika angka 9 ada di dalam dan luar, sumbangannya adanya lebih dominan, Pak. Pilihlah yang Anda sangat nyaman. Mau jadi pebisnis, nyamannya apa? Mau jadi investor, nyamannya apa? Itu kenyamanan ya. Saya lanjut. Ternyata di semua agama angka itu bicara. Dari Bu Lisa, Pak, angka Bapak kok bisa sama ya? 945, saya angkanya beda-beda. Betul Bu, karena tanggal lahir kita beda. Ya. Kalau angka kanan kiri itu menunjukkan adalah support kehidupan Anda. Seperti itu. Jadi saya 45 itu menurut Profesor Oliver untung 45 bukan 54. Jadi Ibu lihat ya, 45 12 12. Coba saya terbalik 12 21, saya adalah seorang psikopat. Atau 45 juga sama, 54 kayak cermin. Itu saya menjadi kepala gangster atau kepala mafia. Karena menguasai angka dan orang. Untungnya saya 45. Jadi angka 4554 ini adalah orang-orang yang punya kelihayan di dalam bidang-bidang secara kehidupan itu dibutuhkan. Ya, seperti itu. Jadi saya jawab ya, Pak Roseno, angka kiri kanan itu angka supporting saya. Begitu. Jadi semua angka ada sisi negatif, sisi positif. Ya, tadi siapa pertanyaan? Pak Surya, itu yang akar itu kan yang nomor 6 ini kan ya? Yang yes, yang di dalam ini Mas. Di dalam ini ya? Ya. Oke, saya lanjut ya. Izin tanya Pak. Kenapa? Dari Ibu siapa? Sofwa Pak. Ya, Bu Sofatur gimana pertanyaannya yang jelas Bu? Pak, dari power of number ini sifat sama personalitinya itu hasil dari aplikasi kan udah sesuai dengan tanggal lahir kita ya? Ya, betul. Jadi dia udah bikin rumus sendiri ya? Ya, ini sudah dirumuskan. Oke. Oke. Makasih. Sama-sama, Bu Lisa, angka 7 maksudnya itu hoki, laki, beruntung, bejo. Apalagi ya, pokoknya dia bisa lolos dari segala situasi yang sulit-sulit, itu sering lolos. Seolah-olah ada dewa penolong atau malaikat pelindung atau ada orang aja yang bantu dia, itu angka 7. Cocok itu maksudnya pertanyaan ini berarti cocok Pak.
Oke, bisa saya lanjut ya Bapak Ibu. Jadi ini pekerjaannya saya diprediksi dokter gigi ya, betul kan? Saya dokter bisnis ya, bukan dokter nyuntik orang ya, tapi nyuntiki perusahaan. Ahli farmasi ya, Pak Profesor, bisa dosen, guru. Nah, ini kan ngajar sekarang. Administrator, wah bidang saya akuntan. Eksekutif administrasi ya, sekarang saya direktur kepatuhan, sekretaris, penerbit, pustakawan. Nah ini. Bahkan saya bisa jadi biksu. Memang cita-cita saya nanti pensiun, saya pakai jubah masuk biara jadi biku. Seperti itu. Dari kecil saya memang punya cita-cita itu. Sifat saya ini, personality saya ini, sakitnya apa, ini bisa diprediksi. Maka saya harus hati-hati dengan ginjal dan kandung kemih saya. Tidak boleh kurang minum, menahan kencing. Seperti itu. Sakit pinggung sebelah bawah, harus rajin olahraga. Linu pinggang, hipotensi, ketiadaan ini, sering kencing, bayangan atau kantong hitam di bawah mata, ada semua. Seperti itu. Silakan semua sudah mulai menghitung. Sudah Pak, sudah keluar Pak. Oke, Mas Anto berapa? Coba semua tulis saja angka akar, satu-satu nulis di chat, saya ingin tahu. Saya belum bisa ya Pak. Akarnya 8 Pak saya Pak. Ketik Mas Tato 8 di chat. Siapa tadi Ibu? Mohon maaf Bu. Ibu siapa saya ya? Bisa install di Mac, saya belum bisa. Oke. Ini belum bisa. Oke, nggak apa-apa Bu. Nanti biar dibantu Febri. Kayaknya itu buat Windows aja, yang Mac belum bisa. Iya, betul Ibu. Ibu ada di mana ya lokasi tempat tinggalnya? Bogor. Oh, Bogor. Coba nanti kita atur aja dah ya. Karena ini lumayan dibuat hiburan Bu, hiburan intelektual ya. Penasaran juga. Iya, nggak apa-apa Bu. Ya, saya ulangi tadi. Di semua agama betul ya Bu Leni, ada angka ya? Ya ada angka. Ada, mohon maaf. Kakek buyut saya Kiai, adik saya yang profesor doktor di Amerika itu juga Muslim, PT, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Juga dia menyetujui saya katakan, akan aku lipat gandakan 7 kali lipat. Ada ya Bu ya? Betul. Ada ya Bu Leni ya? Ya ada, betul. Ada Sidratul Muntaha langit ke-7 ya Bu Leni? Ya. Sama. Di Bible Genesis, Yahweh menciptakan semesta dalam 7 hari. Ada toh? Yes. Lalu di Buddhis juga ada angka 3, ada angka 8. Semua agama ada angka-angka ini, numerologi. Ya. Silakan yang lain selain Mas Tato tulis angka akarnya apa? Pak, boleh tahu baca akarnya dari mana? Maaf, saya belum paham, tapi saya sudah keluar dari aplikasi Power of Number. Ini Bu, angka akarnya adalah Bu. Oke, Pak Sugiono tidak harus seperti contohnya saya. Setiap orang sangat personal Pak, jadi tidak bisa kembar ya. Bu Sofiatun, ini memang adalah hasil perhitungan. Oke ya, coba Bu Sofiatun sekarang pakai kertas. Ambil kertas. Bikin segitiga kayak begini ya Bu. Ayo saya ajarkan semua. Manual, biar semua bisa. Ambil kertas semua ya, siap ya. Bikin segitiga. Segitiganya dibagi 1, 2, 3. Sudah semua? Sudah. Oke. Saya mohon izin pakai tanggal lahir saya dulu ya. Biar cocok sama contoh ya. Siap ya? Oke, tuliskan di atas persis 1011 spasi 1974. Sudah ya? Sudah. Oke, sekarang kita bicara bukan biner. Kalau matematika kan biner ya. 2, berapa, 2 titik berapa itu biner. Ini kita bicara angka tunggal. Mulai ya. 1 tambah 0 di atasnya Febri digerakkan di atas Feb. 1 tambah 0 di atasnya Febri. Nah, hasilnya berapa? 1. 1. Taruh di sini, lingkari Febri. Sudah ya? Langkah kedua, 1 tambah 1, ini Febri. Hasilnya berapa? 2. Angka tunggal ya. Ya. Berikutnya, tahun lahir. 19, ditambahkan berapa? 10. 10, angka tunggalnya berapa? 1. 1, ditulis. 1, oke. Ya. Lalu yang ketiga, 7 tambah 4 berapa? 11. Tulis Feb di atas ini Feb. Tulis Feb biar jelas 11. Ini 10 Feb. Ini 10.
Lah, angka tunggalnya berapa? Dicoret, Feb, nolnya dicoret, Seret, jadi 1. 11 sama dengan Feb di sini, Feb, sama dengan sampingnya 11, sampingnya 11 ini. Sama dengan 1 tambah 1. Ayo, Feb, tulis, Feb. 1 tambah 1. Kenapa kok enggak satuannya depannya Pak ya? 1 ya? 1 tambah 1 sama dengan 2. Tulis, Feb. 1 tambah 1, Feb. Ya, ayo. 1 ditambah 1 sama dengan Feb. 2. Jadi angka tunggal ya, Bapak Ibu. Nah, 2-nya di sini. Ini ya, dilingkari, Feb. Febri, dilingkari, Feb. Angka 1 dan 2 di sini. Nah, itu dilingkari. Ini dilingkari. Oke, sampai di sini Bapak Ibu bisa mengikuti kawan-kawan? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, lalu 3 dari mana? 1 ditambah 2. 1 ditambah 2. Ketemu 3 ya? Oke ya, 6 dari mana? 3 tambah 3. Maka kalau angkanya 10 diambil 1 aja ya? Yes, dicoret, Bu. Oke. Kalau angkanya 15, Bu, 15. Berapa, Bu? 6 ya? Pinter, good, lulus, Bu Leni. Oke. Ya, udah ya, angka dalam sudah ya. Sekarang angka tua. Ini angka akar, ini angka tua langsung ya, loncat sini ya. 9 dari mana? Dari 6 ditambah 3 ini. Oh, sini. Lah, silang. Lah. Bagus, Febri. Terus ini. Lah. Oke ya. Oke. 9 tambah 9 berapa? Sama dengan di sini, Feb. Kasih sama dengan. Sama dengan di sini. Di sini, Feb. Sama dengan 18 toh, 18 toh? 18. Nah. 18 sama dengan 9. Sama dengan lagi. Dari mana, Feb? Jangan loncat, sama dengan dulu, Feb. 1 ditambah 8. 1 tambah 8, Febri. Jangan dijujuk. Jangan dijujuk, Nak. Jangan dijujuk. Yuk, belajar matematika ini. 1 ditambah 8. Oke, sampai di sini kawan-kawan, Bapak Ibu jelas? Jelas. Saya lanjut. Angka kiri kanan. 3 tambah 2 sama dengan 5. Ini ya, 3 tambah 2 sama dengan 5. Nih, 3 tambah 1 sama dengan 4. Oke. Saya ulangi ya. 5 dari mana? 3 tambah 2. 4 dari mana? 3 tambah 1. Yang di sini juga sama. 3 tambah 1, 4. 3 tambah 2 sama dengan 5. Maka 4 tambah 5 sama dengan berapa? Feb, ditambahkan Feb sini, Feb, sama dengan Feb. 9. Di sini berapa? 9. Oke, Bapak Ibu, ada yang masih bingung tentang perhitungan matematika angka tunggal ini? Enggak, Pak, sudah. Aman. Oke ya, siap ya. Bisa saya teruskan, Bapak Ibu? Ya. Oke. Ya, Feb, next slide. Mohon bantuannya untuk dinonaktifkan, di unmute karena mengganggu sekali. Terima kasih. Next, Febri. Oke. Sekarang Bu Leni ya tadi atau Bu Reni, tolong bantu saya baca keterangan 1 sampai 9 itu. Keterangan 1 sendiri, 2 bicara, 3 agresif, 4 perencana, 5 halangan, oke, 6 uang, oke, 7 pendukung, oke, 8 stres, 9 bisnis. Oke, sekarang Mas Sato, mengapa 0 jadi 5? Silakan Mas Sato. Kosong menjadi 5. Teori 1 tidak ada angka 0. Seperti yang saya tadi tanya, Pak ya.
Yes. Oh, enggak ada ya. Yes. Teori yang kedua, angka 5 itu angka keseimbangan dari angka 1 sampai 9, tengah-tengah. Oke, baik. Tolong Ibu Sofwatun Wirdayanti bantu saya baca nomor 1. Nomor 1, mandiri. Semakin tua, semakin karisma atau cantik. Tidak boleh kawin, awal dapat cerai. Nomor 2, Ya, Pak. Dari Pak. awal cerai, Ya, Pak. 34 sampai 42 tahun. Lalu selanjutnya apabila umur sampai dengan 30 tahun, hidupnya naik turun. Selanjutnya suka menganalisa. Lalu staf pandai menganalisa. Selanjutnya bila bekerja dia teliti sekali. Jika laki-laki dapat menarik perempuan, jika perempuan menarik laki-laki. Berarti ini cocoknya di bidang analisa ya, kalau ada angka akarnya 1 di perusahaan. Maka Bapak Ibu yang dari bagian seleksi rekrutmen, kalau mau mencari, oh saya carikan yang bagian analisa kayak laboratorium dan sebagainya. Cari yang angka akarnya 1, sesuai ciri-ciri ini ya. Oke. Oke Pak. Ini Ya, sebagai pedoman ya Pak, berarti Pak? Kenapa? Ini sebagai pedoman ya? Bukan, pembanding Bu, pembanding dan penyanding Bu. Jadi misalnya kan Anda psikotes, kok ragu ya, coba dimasukkan ini, dianalisa bersama-sama. Ya, baik, gitu. baik. Oke, Pak Sugiono, monggo saya mau mendengar suara merdunya Bapak, silakan. Terima kasih Pak, masih menyimak Pak? Belum ada, terima kasih. Nah, bantu saya dibacakan Pak, 2 bicara itu Pak. Oh. Ya, terima kasih Pak Suryo, saya akan membacakan yang coding yang nomor 2 ini ya. Bicara, talkative, suka ngomong. Laki atau perempuan. Dari segi percintaan, di pecemburu. Dia pecemburu, oke. Banyak bicara, tidak dapat simpan rahasia. Berteman dengan yang lebih tua. Suka kebersihan atau rapi. Kalau staf, dia dapat bekerja menyelesaikan pekerjaan. Dia dengan arahan, tapi tidak mau bekerja. Suka-suka. Dapat mengkhianati. Ini negatifnya ya. Berarti tipe 2 ini cocoknya apa? Yang kerjanya dengan omong. Berarti cocoknya ke bagian marketing selling atau humas atau juru penerang. Begitu ya. Oke, saya lanjut. Bu Teti, monggo saya dibantu. Nomor 3. Halo Pak, saya mau panggil Bu Teti. Oh ya, suaminya atau temannya nih? Temannya Bu Tetinya sedang repot ini Pak. Oh monggo, Mas Sinten namanya pun? Tommy. Oh Mas Tommy, monggo nomor 3 Mas. Nomor 3, agresif, spiritual, egois. Laki atau perempuan. 1, semuanya cantik dan tampan. 2, gampang marah atau tidak sabar atau emosional. 3, bisa kaya semasa muda kurang dari 30 tahun. 4, harus kawin di bawah umur kurang dari 30 tahun. 5, harus hati-hati dalam perkawinan. 6, orang lain nomor 2, dia harus nomor 1. Ulangi. 1, dia harus nomor 1. Oh, gini. Ya, lanjut. Dia mau menang sendiri, suaranya? Dia mau menang selingkuh. Dia mau menang sendiri. Kemudian selingkuh. Ya, bila bekerja cepat sekali. Ada kepala tidak ada ekor, iseng. Artinya apa? Ada kepala tidak ada ekor. Dia sulit jadi pimpinan karena ini loh, egois, maunya sendiri, tapi kerjanya tuntas. Ini cocoknya apa? Dalam perusahaan, dia bekerja di dalam bidang apa ini? Orang-orang yang membuka jalan, pioner. Ada atau di perusahaan dibutuhkan ya? Iya, ada Pak. Pioner, cocok ini. Membuka jalan, yang mengawali, yang membangun, dia cocok. Oke, saya lanjut. Febri nomor 4, Feb. Ya, nomor 4, pandai, cerdas, perancang, jangan paksa belajar tapi lulus, tidak suka kerja tapi suka perencana, tidak bisa simpan duit tapi ada sebabnya.
mesti harus hati-hati dengan hubungan perkawinan atau keluarga. Dalam semua keadaan cepat naik, bila jatuh cepat naik, dan pandai masak. Oke, artinya ini orang-orang yang pintar, perencana, R&D, atau di perusahaan yang bagian memikirkan, dia sebagai think tank ya. Ini biasanya nomor 4 ada di posisi atas ini. Dalam hierarki manajemen, mungkin di level sudah manager up sampai ke direktorat ya. Seperti itu. Lanjut. Nomor 5, Pak Roseno, monggo bantu saya. Nomor 5. Nomor 5, bimbang atau galau ini ya Pak ya? Yes. Keras kepala. Harus berhati-hati karena kalau baik-baik. Kalau baik, baik sekali. Kalau jahat, jahat sekali. Kalau buruk, buruk sekali. Boleh berkhianati orang tua, kasih pendidikan tinggi, bisa jadi gangster atau mafia tadi yang disebutkan Bapak, mempunyai sifat kepemimpinan yang lebih kuat daripada nomor 1, suka ngomong atau cerewet, apabila bekerja dia tegas, bunglon, bisa beradaptasi dengan lingkungan, penjilat, pemegang jabatan tinggi. Angka 5 ini cocoknya kalau di kantor sebagai debt collector atau bagian keuangan yang penagihan, piutang, itu cocok nomor 5 ya, catat baik-baik. Oke, sekarang nomor 7 saya minta dibantu Bu Sri Dewi Mei Herisa. Betul ya? Devi-nya dibaca Dewi ya, Bu Sri? Iya. Halo, Bu Sri? Ya, halo. Akar ya Pak ya maksudnya. Betul ya, Bu? Devi-nya itu dibaca Dewi ya? V itu baca V Devi, ya? Pak. Enggak, bukan, Devi. Pak. V. Oh, V, tetap Bu Sri Devi ya. Oke, silakan Bu, nomor 7, Bu. Ya, nomor 7 ini ada hoki, laki, bejo, dan si untung. Nah, keterangannya suka berdebat dan pasti menang, menang sendiri, cocok jadi pengacara, suka hiburan malam atau suka dugem, pakarnya hiburan malam. Selanjutnya, kalau sudah berumur di atas 55 tahun, dia beragama kuat dan punya daya tarik muka lebih kuat daripada angka nomor 1. Lebih menawan, makanya dia punya faktor hoki karena dia endang, enak dipandang ya. Lanjut. Nomor 6. Dipaskan Febri ya. Nomor 6, Bu Widyaningsih, bantu saya Bu Widya. Bu Widya, ada? Oh, kalau gitu Bu Lisa. Oke, Bu, baik. Bu Lisa, monggo Bu Lisa. Mbak, saya dibantu. Nomor 6, uang, duit. Mereka semuanya bangga akan dirinya sendiri, mudah selingkuh. Perempuan wajah punya daya tarik mempesona, mau menguasai semua orang, mata duitan. Survive, tidak mudah menyerah, akuntansi pembukuan. Wanita menguasai dengan ketat, pria menguasai dengan asal, sombong, high class, financial control. Yes, ini cocok orang-orang akuntansi ya. Ini habitat aslinya. Cari yang akuntan itu angka 6 ya. Pasti hebat-hebat itu. Karena sesuai potensinya. Next. Tolong saya dibantu Bu Anis. Monggo, nomor 8. Bu Anis? Bu Anis nggak ada? Saya lanjut kalau nggak ada. Pak Budi Utama, monggo Pak Budi, bantu saya baca nomor 8. Ya Pak, oke 8, setia, bertanggung jawab, semuanya dapat dipercaya. Lanjut Pak. Tidak mempermainkan orang, suka menunda-nunda, pendiam dengan keluarga, dengan teman dia suka bicara, wajah garang tapi hati lembut, tidak dapat bernegosiasi, tidak fleksibel. Oke, ini biasanya cocok di perusahaan menjadi karyawan yang setia, yang bertahun-tahun tidak pindah-pindah perusahaan, minimal 25 tahun, 30 tahun, pasti ada orang-orang tipe ini, orang tipe setia. Dan ciri fisiknya biasanya, mohon maaf,
dahinya itu melebihi 1,5 kali telapak tangan kalau kita tempelkan di dahi. Coba, ayo coba sekarang semua nempelkan tangannya di dahi. Ayo, ayo. Siapa yang dahinya melebihi telapak tangannya? Silakan ditempel di dahi. Ada yang lebih? Kalau saya tempel udah tahu Pak saya. Udah nyadar diri. Udah nyadar diri ya Bu Leni ya. Cocok Bu, jadi eksekutif perusahaan Bu, bisa tahan lama itu. Ya. Udah lama lah, kalau udah botak gimana, 25 Pak? tahun Pak. Udah Kenapa? lama dong. Kalau botak bagaimana, Pak? Loh, bukan botaknya Pak, tapi ini loh Pak, semua orang kan punya dahi Pak. Dahi kita kan sama Pak. Ada batasnya ya Pak. Ya. Iya, ya. Ada yang jelek Pak, ada yang jelek. Mohon maaf, bukan sara, bukan rasis ya. Ini memang harus saya praktekkan. Ya, ilmu yang saya pelajari begitu. Ya. Kenapa sih kalau dilihat dahinya? Ingat dulu di kerajaan Tiongkok, kaisar kalau memilih orang kepercayaan itu 1.000 orang gimana caranya dia ngetes? Dia berdiri di atas singgasananya tuh dia lihat. Maka yang dia pilih yang mana Bapak Ibu kawan-kawan? Yang dahinya tinggi-tinggi, kan gampang dilihat. Itu sejarahnya. Ya. Oke. Dari Bu Nisa, kalau dahi kecil dari telapak tangan maksudnya Pak? Itu biasanya